Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Manajemen Proyek TI akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu jurnal tentang Sekolah Craft, platform online kerajinan tangan siswa untuk memudahkan administrasi penjualan PKK di MTS swasta Nur Iman Kota Binjai, yang beranggotakan Si Gunawan, saya sendiri, kemudian Muhammad Lazuardi Harahap, Fahrul Razi, dan Muhammad Gani Alfa. Abstrak. Penelitian yang dilakukan dalam mengimplementasikan Sekolah Craft sebagai platform online untuk memfasilitasi siswa-siswa Madrasah Sanawiyah Swasta Nurul Iman Berngam dalam menjual produk kerajinan tangan secara online. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan penjualan produk kerajinan tangan siswa PKK dan memperluas jangkauan pasar secara online. Selain itu, Sekolah Craft juga membantu pihak sekolah dalam mengelola administrasi penjualan PKK siswa dengan lebih efisien. Kesimpulan dari kegiatan Sekolah Craft ini memiliki manfaat yang signifikan bagi siswa-siswa Madrasah Sanawiyah Swasta Nurul Iman Berngam dan pihak sekolah, seperti memperluas jangkauan pasar, meningkatkan potensi penjualan, meningkatkan keterampilan siswa, dan mendukung program PKK sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang secara luas. Kemudian pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional pada nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah hak asasi manusia warga negara Indonesia yang harus diberikan tanpa diskriminasi dengan menghormati martabat dan prinsip keadilan bagi semua rakyat. Sekolah sebagai salah satu bentuk sistem pendidikan memainkan peran penting dalam membantu meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan yang diterima oleh anak-anak bangsa di sekolah memiliki potensi untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan daya kreativitas mereka, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan negara yang baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan secara perekonomian. Salah satu lembaga pendidikan Indonesia yang memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan karakter dan kreativitas adalah MTS Swasta Nur Iman Kota Binjai. Kreativitas telah ada sejak manusia pertama kali muncul di dunia ini. Kreativitas melibatkan kemampuan individu dalam berpikir dan berperilaku seseorang dengan tingkat kreativitas atau kemampuan berpikir yang fleksibel, cenderung menghadapi sedikit kesulitan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Siswa-siswi MTS Swasta Nurul Iman Kota Binjai seringkali diikutsertakan dalam pelatihan kerajinan tangan. Program PKK memiliki tujuan yang mulia dengan memberikan pelatihan dan kreativitas siswa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan-kegiatan yang beragam, termasuk pelatihan kerajinan tangan. Dalam pelatihan kerajinan tangan tersebut, siswa-siswi belajar membuat berbagai produk seperti tas, dompet, bunga, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Namun, setelah mereka berhasil membuat produk-produk ini, seringkali siswa menghadapi kendala dalam menjual hasil karya mereka. Terbatasnya akses dan platform yang tersedia membuat siswa kesulitan untuk memasarkan produk-produk kerajinan tangan mereka kepada calon pembeli. Untuk mengatasi masalah ini muncullah gagasan dan inovasi dalam bentuk sistem informasi, yaitu Sekolah Craft, platform online kerajinan tangan siswa untuk memudahkan administrasi penjualan PKK di MTS Swasta Nurul Iman Kota Binjai. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penjualan produk kerajinan tangan siswa PKK dan memperluas jangkauan pasar secara online. Selain itu, diharapkan Sekolah Craft dapat mengurangi beban administrasi penjualan PKK siswa yang ditangani oleh pihak sekolah, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam pengembangan program pendidikan lainnya. Dalam jangka panjang, kegiatan Sekolah Craft diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa PKK dalam membuat produk kerajinan tangan dan memberikan pengalaman berharga dalam menjalankan bisnis online. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan keluarga siswa PKK dan mendukung pengenalan serta apresiasi terhadap program PKK sebagai upaya pemberdayaan masyarakat secara luas. Selanjutnya, landasan teori yang akan disampaikan oleh Muhammad Gani Alfa. Oke, terima kasih Rizky. Oke, untuk bagian landasan teori akan disampaikan oleh saya. Oke, pertama-tama penjelasan mengenai MTS Swasta Nurul Iman Kota Binjai. Madrasah Sanawiyah Nurul Iman Bergam adalah sekolah gratis yang berlokasi di sekitar Masjid Nurul Iman.
Sekolah ini bertujuan untuk menciptakan generasi Muslim yang unggul dalam aspek keimanan dan ilmu pengetahuan, serta memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Visi dari madrasah ini adalah terwujudnya generasi Muslim dalam bidang infak dan iptek, memiliki kepekaan sosial tinggi serta peduli terhadap kelangsungan lingkungan alam sekitarnya. Misi Madrasah Sanawiyah Sanawiyah Nurul Iman Bergam adalah mengembangkan budaya religius melalui kegiatan keagamaan, menerapkan ajaran Islam sesuai Ahlussunnah wal Jamaah, meningkatkan hafal Al-Quran siswa-siswi, mengadakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif berdasarkan iptek dan imtak, menerapkan disiplin, kerjasama, tanggung jawab, jujur, santun, dan saling menghargai, serta membina kepedulian terhadap lingkungan madrasah yang bersih, indah, dan nyaman. Ya, selanjutnya Sekolah Craft. Sekolah Craft adalah lembaga pendidikan atau program yang fokus pada pengembangan keterampilan kerajinan tangan di sekolah ini, siswa diajarkan berbagai teknik dan keterampilan dalam membuat kerajinan tangan seperti anyaman, rajutan, lukisan, keramik, dan lain-lain. Tujuan utama dari Sekolah Craft adalah mengajarkan siswa untuk menghasilkan karya seni yang unik dan berkualitas melalui proses kreatif dan tangan. Selanjutnya sistem informasi. Nah, sistem informasi secara umum adalah suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur yang tergabung satu sama lain agar mempermudah laju aliran informasi, energi, ataupun materi hingga dapat mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan suatu pesan, ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order, sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Jadi sistem informasi ini adalah gabungan ataupun kombinasi antara teknologi informasi dan kegiatan penggunaan teknologi. Nah, untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem operasi Sekolah Craft diciptakan untuk memudahkan sekolah dalam mengelola inventaris barang PKK siswa. Dengan sistem informasi ini, sekolah dapat melakukan pemetaan barang secara cepat dan akurat, serta menetapkan harga untuk setiap barang dengan mudah. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan internet. Nah, website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi sehingga lebih memudahkan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Secara garis besar, website bisa digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu website statis, website dinamis, dan website interaktif. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tepatnya berada di dalam World Wide Web atau disingkat www di internet. Sebuah halaman web adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language yang hampir selalu bisa dilakukan melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server. Dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser. Selanjutnya ada HTML. HTML adalah sebuah program atau aplikasi atau sistem yang memberikan layanan yang berisi sekelompok kode-kode yang program berbasis teks, baik sederhana ataupun rumit yang bersifat universal. HTML juga merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membentuk kerangka tampilan halaman web dalam pengembangan sistem. Teknologi HTML digunakan untuk merancang tampilan antarmuka pengguna. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur interaksi antara pengguna dengan sistem. Dalam pengembangan sistem, teknologi JavaScript digunakan untuk membuat fitur-fitur interaktif seperti validasi input dan animasi. Yang selanjutnya ada Tailwind. Tailwind adalah framework CSS yang berfungsi untuk mempermudah proses penataan tampilan dalam pengembangan sistem. Teknologi Tailwind digunakan untuk membuat tampilan sistem yang menarik dan responsif. Dan yang terakhir ada Laravel. Laravel adalah framework PHP yang digunakan untuk memudahkan proses pembuatan website. Dalam pengembangan sistem, teknologi Laravel digunakan untuk mengatur struktur backend dan melakukan proses-proses logika serta pengelolaan data dan autentikasi pengguna. Untuk selanjutnya, bagian metode penelitian akan disampaikan oleh Laguardi. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi yang pertama, untuk metode yang kami pakai itu adalah metode Rapid Application Development atau RAD, di mana sebuah metode
pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pengembangan aplikasi yang cepat, efisien, dan terus-menerus. Di metode ini menggunakan pendekatan yang berbasis prototype dan melibatkan pengguna aktif dalam seluruh siklus pengembangan dari perencanaan hingga pengujian implementasi. Oke. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan website. Jadi di sini bisa kita lihat tahapan rapid application ya, di mana ada requirements planning, terus ada user design yang di mana di dalam user design itu terdapat prototype, test, dan refine, terus lanjut ke construction dan cutover. Di dalam pengembangan website sistem informasi sekolah dengan fitur penjualan produk kerajinan siswa, ada 4 tahapan erat yang perlu dilakukan ketika mengembangkan website atau aplikasi. Di yang pertama yaitu menentukan kebutuhan project. Dalam tahapan ini tim kami mengembangkan atau berinteraksi dengan sekolah MTS swasta Nurul Iman di Kota Binjai untuk memahami kebutuhan administrasi penjualan. Ini melibatkan identifikasi fitur dan fungsionalitas yang dibutuhkan dalam platform online, seperti pendaftaran siswa, unggah produk, pembelian, pembayaran, pemantauan penjualan, dan pelaporan. Selanjutnya adalah membuat prototype. Jadi tim pengembangan akan membuat prototype platform online yang memberikan gambaran visual dan fungsionalitas dasar dari sistem. Prototype ini akan digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari PKK dan siswa, serta memastikan bahwa fitur yang diinginkan telah diimplementasikan dengan benar. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan atau development, di mana tahapan pengembangan ini akan melibatkan tim dalam membangun sebuah platform online yang lengkap dan fungsional berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Tim akan menggunakan metode Agile untuk menggunakan platform secara interaktif dengan melibatkan PKK dan siswa untuk memastikan bahwa fitur yang ada sesuai dengan harapan. Jadi selanjutnya tahapan terakhir adalah testing dan deployment. Setelah pengembangan selesai, platform online akan melalui tahap pengujian menyeluruh. Tim akan melakukan pengujian fungsional, pengujian keamanan, serta pengujian kinerja untuk memastikan bahwa platform berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Setelah lulus pengujian, platform akan siap untuk dideploy untuk digunakan secara aktif oleh PKK dan siswa di MTS swasta Nurul Iman Kota Binjai. Selanjutnya masuk ke dalam model perancangan sistem. Platform online kerajinan tangan siswa adalah sistem informasi yang menerapkan konsep marketplace, di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang berinteraksi smartphone dan komputer melalui web browser. Jadi proses pengembangan sistem informasi ini terdiri dari 6 tahapan ya, yaitu analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan alur, perancangan basis data, perancangan terbuka, pembuatan sistem informasi, selanjutnya masuk ke tahap uji coba dan pembuatan laporan. Jadi bisa kita lihat ya kayak flowchart-nya seperti ini. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data itu sendiri, kami membuat ada 6 tahapan ya. Jadi yang pertama itu membangun platform online, terus pendaftaran siswa, unggah produk, pembelian dan pembayaran, monitoring penjualan, dan laporan penjualan. Oke, mungkin sekian dari bab 3. Selanjutnya dalam bab 4 akan disampaikan oleh Fahru Rozi. Oke, dari hasil pembahasan ini bisa platform Sekolah Craft adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang telah dirancang khusus untuk mendukung kinerja MTS swasta Nurul Iman di Kota Binjai dalam administrasi penjualan PKK. Nah, sistem ini memberi solusi yang efektif dan efisien dalam mengelola penjualan kerajinan tangan siswa serta memfasilitasi pelayanan dan pemasaran dengan menggunakan prinsip dasar yang bersifat ramah pengguna. Sekolah Craft memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah menjalankan sistem dan memahaminya. Kelebihan utama dari platform ini adalah tingkat interaktivitas yang tinggi, di mana informasi dapat terus diperbaharui berdasarkan respons dan kunjungan pengunjung web. Satu tahap rancangan website. Nah, pada tahap perancangan atau desain pembangunan website kerajinan tangan siswa MTS swasta Nurul Iman,
tim perancang bertanggung jawab merencanakan dan perancang konsep serta tampilan visual website. Mereka melakukan pengumpulan informasi penting mengenai sekolah tersebut dan menentukan struktur serta navigasi yang akan digunakan dalam merancang tampilan visual website. Yang pertama, ada navigasi home. Nah, pada halaman home ini menyediakan tampilan awal yang terdapat tombol jelajahi. Nah, untuk dapat langsung menampilkan produk-produk kerajinan tangan tersedia yang terjual. Menu kedua ada menu craft. Pada halaman craft, pengguna dapat melihat daftar produk kerajinan tangan tersedia untuk dijual. Setiap produk dilengkapi dengan deskripsi, harga, dan foto produk. Nah, serta itu terdapat juga fitur beli produk tersebut secara langsung. Nah, detail craft. Nah, pada halaman menu detail craft merupakan detail dari produk kerajinan siswa tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada tentang produk itu ada berisi tentang produk itu sendiri ya, ada deskripsi, ada harga dan tombol belinya juga ya. Nah, lalu masuk ke tahap implementasi. Tahap implementasi dalam pembuatan website sekolah craft. Nah, yang pertama itu persiapan dan analisis kebutuhan. Nah, kami identifikasi kebutuhan dan tujuan pengembangan website sekolah craft Craft. Di sini kami melakukan analisis kebutuhan pengguna, baik siswa maupun guru atau staf sekolah. Lalu menentukan fitur dan fungsionalitas utama yang akan diimplementasikan dalam website. Nah, lalu rancangan arsitektur dan desain. Pada tahap ini kami membuat desain tampilan website sekolah craft yang sesuai dengan identitas sekolah dan mudah digunakan oleh pengguna, serta merancang struktur informasi dan navigasi yang intuitif untuk memudahkan aksesibilitas. Nah, lalu kami mengembangkan front-end dan back-end-nya. Nah, di sini kami mengimplementasikan desain tampilan website menggunakan bahasa seperti program HTML, CSS, dan JavaScript. Dan kemudian membangun fitur-fitur penjualan administrasi seperti pendaftaran, penggunaan produk, pengelolaan stok, panjang belanja, dan sistem pembayaran online. Lalu peluncuran dan penyesuaian. Melakukan peluncuran website sekolah keras setelah melewati tahap pengujian dan memantau kinerja website secara berkala dan pengumpulan umpan balik dari pengguna dan peningkatan selanjutnya. Yang terakhir ada tahap pengoperasian memiliki peran penting dalam memastikan kerja optimal website sekolah keras. Melalui pelatihan yang komprehensif kepada pengguna, pemantauan secara berkala, pemeliharaan rutin, dan pengembangan berkelanjutan, sekolah craft dapat memberikan manfaat yang diharapkan dan terus meningkat sesuai kebutuhan serta umpan balik pengguna. Dengan demikian, sekolah craft menjadi sebuah struktur efektif yang dapat memudahkan administratif penjualan PKK di MTS Swasta Nurul Iman Kota Binjai. Untuk yang terakhir, kesimpulan saya kembalikan ke Rizky Gunawan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwasannya kegiatan sekolah craft platform online untuk menjual produk kerajinan tangan siswa MTS Swasta Nurul Iman Kota Binjai memiliki manfaat yang sangat besar bagi siswa-siswi PKK dan pihak sekolah. Dengan adanya platform ini, siswa-siswi PKK dapat memperluas jangkauan pasar untuk produk kerajinan tangan mereka, meningkatkan potensi penjualan, dan memperoleh pengalaman berharga dalam menjalankan bisnis online. Selain itu, sekolah craft juga dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola administrasi penjualan PKK siswa dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas dukungan finansial yang luar biasa melalui beasiswa bidik misi selama periode 2010-2014. Dukungan yang berharga ini telah memberikan kesempatan emas bagi kami untuk mengejar pendidikan tinggi dan mewujudkan impian kami. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.